Halo teman-teman, ini masih ada pertanyaan mengenai orang pribadi, suami istri, masing-masing punya NPWP, apakah boleh omsetnya itu masing-masing dibatasi 4,8 M, 4,8 M, sehingga totalnya 9,6 M dalam rangka menentukan PKP dan menentukan PPh final 0,5%-nya. Nah, ini ternyata ada perubahan shifting, ada perubahan pendapat oleh kering pajak. Dahulu kering pajak berpendapat itu gabungan. Jadi suami istri tetap digabung maksimal 4,8 M dalam rangka menentukan PKP. Ternyata di 2025 ini ada perubahan pendapat bahwa ini dipisah gitu loh. Ini dipisah. Suami istri boleh punya omset 4,8 M, istri punya 4,8 M. Jadi kalau suaminya 4 M, istrinya 3M gitu ya. Kan kalau digabung sudah 7M tuh. Tetap bisa pakai PPh final 0,5% dua-duanya dan tetap tidak perlu PKP di dua-duanya. Ini perubahan mindset oleh DJP. Cuman gue tidak sependapat. Oke? Mari kita share ke teman-teman semua informasi terbarunya ya. Ini adalah informasi yang zaman dahulu. Ini zaman dahulu mungkin tahun 2023 ya, ketika ada PP55 tahun 2022. MPP suami istri terpisah masing-masing bisa pakai PPh final UMKM atau tidak. Nah, ini gua ambil ringkasannya ya. Peredaran bruto 4,8 M tersebut merupakan gabungan suami istri. Ini kata kering pajak loh ya. Jadi, jika total omset suami istri melebihi 4,8 M, maka tidak diperkenankan menggunakan PPh 0,5% alias itu adalah batasan PKP sudah terlampaui. Oke. Penjelasan di atas, DJP itu menjawab pertanyaan seorang WP melalui media sosial ya. WP tersebut menanyakan apakah memungkinkan masing-masing suami istri pakai 0,5% ketika pemenuhan kewajibannya terpisah, ketika dia PH atau MT ya, pisah harta atau memilih terpisah. Dalam kondisi tersebut, itu si suami omset 3 miliar, si istri 2,5 miliar. Kan kalau digabung mencapai 5,5 miliar, alias lebih melebihi batas pemanfaatan PPh final UMKM 4,8 M. Nah, meskipun omset masing-masing kurang dari 4,8 M, akan tetapi karena jumlah omset keduanya setahun melebihi 5,5 M, 4,8 M ya, maka atas penghasilan suami istri itu tidak bisa lagi pakai PPh final sesuai PP 55 dan tidak bisa lagi menjadi non PKP ya, dia wajib menjadi PKP. Nah, ini mindset yang zaman dahulu, zaman 2022, 2023 dan gue pun masih pegang mindset ini sampai sekarang. Ternyata ada perubahan, guys. Ini ada perubahan nih, 1 Juli 2025 nih ya. Suami istri pengusaha tetapi NPP terpisah. Bagaimana menentukan PKP-nya? Nah, ini ya, clear ya teman-teman ya. Kita langsung lihat. Nah, ini nih. Jadi ini media sosialnya Kering Pajak tanggal 1 Juli ya. Jika suami istri memiliki NPWP masing-masing karena PHMT, maka penentuan peredaran brutonya tidak digabung dan dihitung masing-masing. Jika omset masing-masing belum melebihi 4,8 M, maka tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi clear teman-teman ya, ini ada mindset baru, cuman gue nggak ketemu aturan hukumnya nih. Dia cuma bilang PMK 68, PMK 197, kemudian ada lagi Undang-Undang HPP, tapi gue nggak ketemu. Ada lagi Per 7 kalau nggak salah ya, yang terbaru 2025, tapi gue tidak ketemu pasalnya. Dan gue masih tidak sependapat dengan ini ya. Nah, oke. Namun, ini Per 7 nih, kan dia bilang berdasarkan Per 7, tapi pasal berapa, ayat berapa nggak disebutkan gitu ya. Nggak disebutkan pasalnya gitu sehingga masih nggak jelas. Oke. Nah, ini ada berita baru. Ini adalah dari Texas.co ya, konsultan pajak mungkin ya. Sama nih, kewajiban pengukuhan sebagai PKP bagi suami istri yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas ya. Ini Maret 2023. Nah, ketika Maret 2023 dia mengatakan bahwa bagaimana kewajiban PKP suami istri ya, berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 7 ya, tetapi nggak disebutin pasal. Oh, ada nih, pasal 8 ayat 2. Apabila suami istri digabung, maka pengukuhan menjadi PKP dihitung berdasarkan omset gabungan dari penghasilan usaha pekerjaan bebas suami istri. Oke. Apabila suami istri memiliki MPP masing-masing sendiri-sendiri ya, maka pengukuhan untuk menjadi PKP dihitung berdasarkan omset masing-masing dari penghasilan usaha pekerja bebas atau suami istri. Ini cuma gitu doang ya. Nggak jelas nih ya. Tetapi dari sini, dari 2023 pun sebenarnya sudah ada konsep ini. Ya, ini 2023 sudah ada konsep bahwa suami istri itu bisa dipisah loh, masing-masing 4,8 M, 4,8 M. Nah, ini ada berita lain dari bisnis best friend ya. Suami istri pengusaha tapi MPP terpisah. Bagaimana menentukan PKP-nya? Ini dia sependapat dengan informasi terbaru ya bahwa PMK 68, PMK 197, tapi gue khawatir ini cuma copy paste nih. Gue khawatir ini cuma copy paste dari tadi di sini nih. Oke. Takutnya ya.
Intinya sih dia sependapat mengenai mindset yang baru bahwa eh, omset suami dihitung sendiri, omset istri dihitung sendiri, tidak digabung ya. Ini pendapat dia ya, terbaru ini ya. Jadi kalau suami punya omset 3 miliar, istrinya 2,5 miliar setahun, maka dua-duanya belum wajib jadi PKP ya, karena masing-masing belum tembus 4,8 M. Walaupun ketika total digabungnya sudah lebih dari 5 miliar. Sebaliknya, kalau salah satu omsetnya sudah melebihi 5 miliar, 4,8 ya, sedangkan suami 3 miliar, maka istrinya wajib PKP, suaminya belum wajib PKP. Oke? Ini yang kerap jadi miskonsepsi ya. Banyak yang mengira, termasuk gua ya, peredaran bruto otomatis digabung kalau statusnya suami istri. Padahal MPP terpisah sama dengan penentuan PKP masing-masing. Contoh kasusnya nih, Bapak A, si suami ini punya usaha 4,9 miliar. Ibu B punya usaha kuliner 4,5 miliar. Bagaimana menentukan PKP-nya? Si suami Bapak A wajib PKP, si istri belum wajib PKP. Oke? Kayaknya masih di bawah 4,8 M. Walaupun kalau digabung melebihi ya. Nah, meski total omset mencapai 9,4 miliar, yang menjadi patokan tetap masing-masing NPWP bukan gabungan ya. Nah, ini yang lain-lain teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, kemudian gue ketemu lagi di sini. Ini adalah berita 2024 ya. Oh, ini mengenai batasan 500 juta ya. Nah, bagaimana mengenai batasan 500 juta? Apakah masing-masing dapat 500 juta tidak kena pajak ataukah eh, hanya gabungan? Berarti kan si istri maksimal 250, si suami 250. Ternyata di masing-masing teman-teman ya. Ini sudah sesuai nih PMK-nya nih. Ini jelas nih. Ini jelas ada di PMK pasal 6 ayat 5 PMK 164 ya. Pasal 3 pasal 4 juga sama. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, PMK 164 2023 ini jelas ditulis nih bahwa fasilitas 500 juta itu berlaku dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat ya ketika dia MT atau PH. Nah, teman-teman tinggal baca aja deh. Jadi intinya bisa dapat 1 miliar ya bebas pajak untuk suami istri karena masing-masing 500. Bahkan ada contohnya di sini ya. Nah, ini untuk yang bebas pajak 500 juta. Nah, ini ada lagi berita lain dari bisapajak.id ya. Bisapajak.id juga menyatakan hal yang sama dengan di DTC tadi, tapi seperti copy paste semua ini ya. Copy paste gua rasa ya bahwa pengusaha yang wajib dikukuhkan PKP adalah pengusaha yang apabila sampai dengan 1 tahun buku jumlah peredaran brutonya melebihi 4,8 M. Lalu, jika suami istri punya MPP masing-masing karena PH atau MT, maka menentukan peredaran brutonya tidak digabung dan dihitung masing-masing. Jika omset masing-masing belum melebihi 4,8 M, maka tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini mindset yang baru ya. Dia juga sama merujuk kepada Per 7 2025. Tapi pertanyaan gue pasal berapa, ayat berapa? Tidak ada, teman-teman ya. Nggak jelas. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya gue sih masih berpendapat kita berhati-hati ya. Kita berhati-hati karena kalau sekali lu kena PKB bisa cilaka. Jadi gua masih menganut mazhab yang lama sepanjang gua belum bisa ditunjukkan pasal dan ayatnya sesuai undang-undang ya. Jangan cuma kering pajak doang dong, tapi undang-undangnya atau PMK-nya pasal berapa, ayat berapa belum jelas. Bahwa PPh final maupun PKP itu harus dihitung secara masing-masing, bukan gabungan. Gitu loh. Sementara gua masih berpikir ini gabungan. Nah, jadi gua masih berpikir suami istri jangan sampai melewati 4,8 M secara total gitu. Tapi anyway, ini kabar bagus ya. Ini kabar bagus. Kalaupun teman-teman suami istri yang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur lu lapor masing-masing di atas eh, mungkin masing-masing 3M atau 4M gitu ya, sehingga totalnya sudah melebihi 4,8 M. Ini kabar baik buat Anda. Jadi lu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ternyata memang ada rujukannya bahwa lu itu masih boleh bebas 500 juta, kemudian masih boleh PPh final masing-masing 0,5% dan masih boleh non PKP masing-masing karena perhitungan PKP-nya adalah masing-masing dipisah. Oke, ini pendapat banyak orang teman-teman ya. Silakan teman-teman berpendapat sendiri atau boleh komentar di komentar gua bagaimana pendapat Anda yang benar bagaimana sih. Nah, gua juga butuh belajar nih karena gua masih memegang mazhab yang lama ya, yaitu digabung gitu. Teman-teman bagaimana? Silakan cariin pasal ada ayatnya, sampaikan di komentar gue ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.